Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Lalu bagaimana barusan perjalanan menuju ke sini? Apakah lancar atau ada kendala? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya, gak ada kemacetan dan alhamdulillahnya nggak hujan ya pada hari ini, cerah gitu. Nah lalu kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya di rumah bantu orang tua. Dari orang tua. Apakah masih sekolah? Udah lulus. Nah, jadi kesibukannya itu membantu orang tua sehari-hari. Nah, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah bersedia untuk datang pada sesi konseling kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deliana dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda, apakah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah. Tapi Anda tahu mengenai sesi konseling itu apa? Nggak tahu. Belum tahu ya. Di sini saya izin menjelaskan sedikit ya mengenai sesi konseling. Sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseli, yang dimana pada sesi konseling kali ini konselornya adalah saya dan konselinya adalah Anda. Nah, dalam sesi konseling juga ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua permasalahan yang Anda ceritakan akan terjaga gitu kerahasiaannya. Nah, sebelumnya saya izin bertanya kepada Anda, siapa saja sih yang boleh tahu permasalahan ini? Saya dan kakaknya. Baik, jadi Anda dan saya. Baik, jika nanti ada pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan yang Anda ceritakan, maka akan terlebih dahulu saya konfirmasi kepada Anda. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang dimana dalam sesi konseling ini Anda boleh terbuka menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi tanpa ada rasa takut, karena yang tadi disebutkan ada asas kerahasiaan. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda mengikuti sesi konseling ini keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Baik, terima kasih ya karena Anda bersedia untuk mengikuti sesi konseling dengan keinginan Anda sendiri. Nah, lalu selanjutnya itu ada kontrak waktu. Dalam sesi konseling ini itu akan ada beberapa sesi konseling, biasanya itu 3-4 sesi konseling gitu. Dan yang masing-masing waktunya itu sekitar 30-45 menit. Gimana? Apakah bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya itu saya izin membawa catatannya buat mencatat hal-hal yang penting yang perlu saya catat nanti. Dan selanjutnya itu saya juga izin untuk merekamnya buat salah satu tugas mata kuliah. Apakah diperbolehkan? Boleh. Baik. Sebelumnya saya sudah menerima info dari Anda, yang dimana di sana itu Anda menceritakan permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini, bahwa Anda itu merasa introvert ya ketika bersama teman-teman juga atau di keramaian. Nah, boleh dijelaskan sekarang lebih detail lagi gitu permasalahan yang sedang Anda hadapi pada saat ini. Boleh diceritakan seperti apa? Jadi introvert yang saya maksud itu ketika di tempat ramai saya merasa gak percaya diri aja gitu kan. Boleh lebih kencang lagi? Jadi di maksud saya ketika di tempat ramai itu saya merasa gak percaya diri, terus merasa gak pede aja kalau misalkan mau
Jadi ketika Anda ingin berbicara, Anda merasa malu atau bagaimana? Ya, merasa malu. Baik, jadi Anda itu merasa tidak percaya diri atau Anda itu merasa malu ketika Anda ingin berbicara sama teman, sama orang ketika di tempat ramai. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Anda, dalam situasi apa Anda itu merasa Anda itu tidak percaya diri atau introvert gitu? Ketika di luar sama orang asing. Oh baik, jadi di tempat ramai bersama orang-orang yang Anda tidak kenal, ya gitu. Baik, lalu apa yang Anda lakukan ketika Anda itu merasa introvert, merasa tidak percaya diri? Diam. Anda diam saja gitu ketika Anda tidak percaya diri dan Anda merasa malu gitu, Anda selalu diam. Nah, jadi permasalahannya itu Anda itu terhadap orang-orang yang banyak mungkin ya. Nah, lalu dalam situasi itu apa yang ada dalam pikiran Anda? Ingin menghindar aja ke tempat yang lebih gak terlalu ramai. Jadi Anda itu ingin menghindar saja, kayak mencari tempat yang tidak terlalu ramai. Baik, dari sesi konseling ini ada yang Anda harapkan terjadi itu apa gitu? Ingin lebih percaya diri dari sebelumnya. Ingin lebih percaya diri lagi dari sebelumnya. Seperti apakah percaya diri itu menurut Anda? Ketika di tempat ramai nggak merasa malu lagi dan nggak percaya diri. Jadi yang dimaksud Anda itu Anda ingin lebih percaya diri lagi. Misalnya Anda itu jadi tidak malu lagi ketika bersama orang yang banyak gitu ya, sama orang-orang asing. Nah, baik, dan apalagi selain itu, selain ingin percaya diri? Ingin lebih baik, ingin pede di tempat ramai, gak pendiam. Baik, jadi Anda itu ingin nggak jadi orang pendiam yang biasanya Anda itu ketika bersama orang-orang asing Anda kan selalu diam. Nah, Anda tidak mau gitu seperti itu. Dan ada lagi selain itu? Cukup. Baik, jadi tujuan Anda kesini itu Anda ingin bisa percaya diri dan Anda ingin bisa tidak malu ketika bersama orang-orang seperti itu. Baik, kemudian saya ingin bertanya kepada Anda dan mungkin pertanyaan ini tuh agak sedikit aneh ya. Anda boleh membuat posisi tubuh Anda menjadi relax dan tarik nafas sampai Anda itu benar-benar aja. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini Anda pergi ke rumah dan kemudian Anda tertidur. Dan saat Anda tertidur terjadilah sebuah keajaiban. Masalah yang Anda bicarakan kepada saya tuntas karena keajaiban yang telah terjadi. Karena Anda tertidur, Anda tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat bangun pada pagi hari, apa yang Anda rasakan berbeda pada pagi hari itu? Merasa
nyaman, dan terus saya lebih percaya diri dengan situasi yang ada saat ini. Baik, jadi Anda merasa percaya diri pas bangun pada pagi hari ini? Ya. Baik. Apa yang Anda lakukan berbeda pada pagi hari ini? Lebih bersemangat lagi untuk Anda melakukan apa ketika pagi hari itu? Anda bilang bersemangat. Maksud dari bersemangat itu Anda melakukan hal apa? ketika beraktivitas mungkin akan Aktivitasnya aktivitas apa? semacam di rumah lebih bersemangat karena merasa udah lega. Anda itu melakukan aktivitas apa ketika Anda itu sudah terlepas dari masalah Anda? Anda sudah tidak introvert lagi. Anda melakukan aktivitas apa? Nah, misalnya Anda itu melakukan aktivitas beres-beres rumah misalkan, atau Anda itu main ke tempat apa gitu, dan bagaimana? Lebih tepatnya main keluar bersama teman. Jadi Anda itu melakukan aktivitas main keluar dengan teman. Dan Anda itu tadi Anda mengatakan bersemangat ya. Semangat apa sih yang membuat pagi Anda itu berbeda? Karena lebih percaya diri lagi ketika saya ada di tempat-tempat yang ramai banyak orang. Jadi ketika pagi hari itu Anda bersemangat karena Anda sudah lebih percaya diri dari sebelumnya. Anda sudah bisa bermain sama teman-teman Anda tanpa adanya rasa malu atau takut mungkin ya. Baik. Lalu adakah orang lain yang mengetahui Anda bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri Anda? Ada. Siapa? Orang tua. Orang tua. Apa yang orang tua Anda lihat berbeda pada diri Anda pada pagi hari itu? Lebih bersemangat untuk aktivitasnya, ceria juga. Jadi orang tua Anda itu melihat Anda itu lebih ceria, yang biasanya Anda tidak seceria itu mungkin ya. Nah, pada pagi hari itu mah Anda lebih ceria lagi, lebih bersemangat lagi. Jadi orang tua Anda merasa ada yang aneh mungkin ya. Baik, apa yang orang tua Anda sadari bahwa pada pagi hari itu ada yang berbeda pada diri Anda? Mungkin terlalu bersemangat karena udah merasa lega. Jadi mengerjakan sesuatu kayak beraktivitas di rumah, orang tua melihat saya kayak terlalu gembira gitu. Jadi mama Anda melihat, mama atau orang tua ya, melihat Anda itu sangat-sangat bersemangat. Jadi orang tua Anda pun pasti kayak nyadar gitu ya. Kira-kira apa yang orang tua Anda katakan ketika melihat bahwa diri Anda itu berbeda? Bersyukur karena
sebelumnya kalau mengerjakan aktivitas gak terlalu sesemangat ini. Baik, jadi mama Anda itu mengatakan alhamdulillah gitu ya, bersyukur anaknya sangat bersemangat. Terus bagaimana reaksi Anda ketika mendengar orang tua Anda itu mengatakan seperti itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Anda merasa senang. Ya. Jadi Anda itu merasa senang ketika mama Anda mengatakan alhamdulillah, syukur anak saya seperti itu gitu ya. Adakah orang lain lagi yang mengetahui ada yang berbeda pada diri Anda pada saat pagi hari itu? Mungkin pacar. Baik. Apa yang pacar Anda itu lihat pada pagi hari itu? Karena melihat sikap saya excited, kayak sebelumnya yang introvert. Jadi excited ya? Ya. Dan bagaimana reaksi pacar Anda ketika melihat Anda itu berbeda reaksinya? Sangat senang. Sangat senang. Lalu bagaimana reaksi Anda ketika mendengar pacar Anda itu sangat senang melihat Anda? Ikut senang karena saya sudah ada di posisi sudah percaya diri lagi dari sebelumnya. Anda juga ikutan senang ya ketika pacar Anda melihat Anda sudah berubah, tidak lagi nol lagi. Jadi yang selanjutnya itu sekarang katakan saja ya semua yang tadi Anda jelaskan dan sudah Anda capai. Lalu apa yang Anda rasakan setelah itu? Kayak nggak ada beban gitu, kayak udah relax, tenang, lega gitu ya. Jadi Anda itu merasa lega gitu, ya tenang. Dan saat perasaan tenang dan lega itu muncul, ada di bagian tubuh Anda manakah yang paling kuat Anda rasakan? Di dada kiri. Di dada ya. Baik, sekarang saya ingin Anda tutup mata dan fokus pada sensasi tenang atau lega yang dirasakan pada bagian tubuh yang di dada tadi. Silakan. Perasaan itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Berwarna? Warna apa? Hitam. Sekarang saya ingin Anda bayangkan Anda masuk ke dalam bentuk yang tidak jelas bentuknya, yang berwarna hitam, dan membawa pikiran dan perasaan Anda ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu. Mungkin itu tuh di SMA kelas 1, 2, atau 3 gitu. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Pada kapan? Waktu kelas 10 SMK. 10 SMK. Persisnya usia berapa ingat nggak?
17 tahun. 17 tahunan. Iya. Baik, pada kelas 10 SMK. Terus apa yang terjadi di sana? Saya sangat pemalu, introvert. Masa lalu yang menurut Anda baik gitu, ada di kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Terus apa yang terjadi di sana? Saya agak introvert, lebih ke excited karena dekat dengan teman-teman yang sefrekuensi. Jadi Anda ketika kelas 11 Anda itu merasa tidak introvert dan Anda juga excited gitu ya, karena Anda itu memiliki teman yang akrab gitu, seperti itu. Ya. Apa yang membuat Anda bisa tidak introvert? Karena memiliki teman yang sefrekuensi. Mempunyai teman yang sefrekuensi. Ketika Anda tidak introvert, saya penasaran ya, apa sih yang ada dalam pikiran Anda saat itu? Kayak gak ada pikiran, nyaman aja, happy, sangat tenang. Jadi Anda itu merasa happy gitu ya ketika mempunyai teman yang sefrekuensi. Saya ingin Anda turun kembali ya ke pengalaman lain gitu. Ketika rasa Anda percaya diri itu muncul, atau ketika rasa lega kamu muncul, mungkin itu tuh di SD kelas berapa gitu, atau di umur berapa, beritahu saya ketika pengalaman positif itu muncul. Di kelas 6 SD. Di kelas 6 SD. Ya. Apa yang terjadi di kelas 6 SD? Semangat, senang gitu, nggak kepikiran apa-apa karena setiap harinya selalu excited gitu. Luar biasa sekali ya. Boleh saya tahu apa yang terjadi pada saat itu? Anda bagaimana? Sangat senang karena mempunyai banyak teman. Di sana Anda sangat senang sekali, dan Anda juga sangat bersemangat ya mungkin dalam sekolah, karena Anda mempunyai teman yang sefrekuensi dengan Anda. Apa yang terlihat berbeda dari Anda saat itu? Lebih bersemangat aja sih. Lebih bersemangat? Iya. Lalu apa kira-kira yang membuat Anda itu mampu untuk tidak introvert dan Anda juga bisa bersemangat? Karena dulu itu nggak mikirin omongan orang asing, lalu saya juga berani nanya sama orang asing, sama teman saya yang sefrekuensi. Jadi Anda dulu itu berani ya. Berani berbicara dengan orang yang Anda itu nggak akrab gitu ya.
dan Anda juga dulu terlalu bodoh amat gitu ya dengan perilaku orang mungkin, sehingga Anda bisa tidak introvert gitu, bisa tidak jadi orang pemalu seperti itu. Maka seperti itu. Iya. Dan ketika itu muncul, perasaan apa sih yang Anda rasakan? Kayak gak apa sih, kayak bebas pikiran aja, gak ada beban pikiran. Gak ada beban gitu ya. Soalnya kan kalau sekarang mungkin ya introvert gitu, jadi agak gimana gitu ya. Apakah ada lagi pengalaman lain yang membuat Anda itu merasa yakin dengan diri Anda gitu? Merasa yakin karena dulu itu masih kecil mungkin, jadi banyak teman yang frekuensi, jadi nggak mikir bakalan se-introvert ini sekarang. Apakah sudah? Sudah. Baik, jika seandainya ada skala nih dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu adalah Anda merasa terpuruk dan 10 itu adalah kondisi Anda yang terbaik, yang dimana Anda itu sudah sangat percaya diri, sudah tidak introvert gitu. Ada di skala berapakah posisi Anda? 5. Jika seandainya nih Anda itu mampu terlepas dari masalah yang Anda bicarakan dan Anda sudah sangat percaya diri, ada di skala berapa kali itu? 10. Berarti luar biasa ya Anda itu karena mampu mencapai angka 5 gitu. Dari 0 sampai 5 itu lumayan jauh sekali ya. Harus melewati beberapa angka gitu. Bagaimana Anda bisa mampu mencapai angka 5? Kenapa Anda ada di angka 5? Kalau sudah menceritakan, jadi lebih relax aja. Jadi Anda itu ada di angka 5 itu mungkin Anda sudah merasakan yang di posisi sedang, mungkin ya di tengah-tengah gitu ya, nggak yang terlalu tidak percaya diri, nggak yang percaya diri banget gitu ya, seperti Ya. itu. Baik. Nah sekarang kira-kira apa sih yang perlu terjadi pada diri Anda supaya Anda itu bisa naik 1 poin ke atas? Dari 5 Anda bisa naik 1 poin ke atas. Mungkin bermain sama teman, lebih memberanikan diri main sama orang asing. Mohon suara diri. Bermain sama teman dan memberanikan diri untuk bertanya kepada orang asing di luar sana. Jadi Anda itu mau mencoba bermain sama teman-teman mungkin ya, supaya Anda itu bisa tidak introvert, dan Anda pun bakalan mencoba untuk ngobrol gitu sama teman-teman mungkin, atau sama orang yang tidak akrab dengan Anda bakalan mencoba buat ngobrol. Baik, lalu bagaimana cara Anda supaya Anda bisa ngajak balik teman? Dengan cara apa? Dengan cara mengajaknya dengan cara bagaimana, atau misalnya di chat, di WA, atau bagaimana? Di telepon, di WA. Mungkin Anda akan langsung telepon teman Anda gitu ya, untuk Anda mengajak main.
Apakah teknik tersebut itu bisa memberikan efek positif bagi Anda? Bisa. Efek positif bagi Anda nya? Mungkin Anda bisa lebih dekat ya sama teman Anda gitu. Iya, seperti itu. Terus kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri Anda agar mampu naik satu poin ke atas lagi? Cara lebih berbaur sih sama orang-orang. Jadi Anda bakalan kayak membaur sama teman-teman Anda dengan cara mendekatkan diri mungkin ya. Misalnya berbaurnya seperti apa? Berbaur seperti ngajak ngobrol gitu, basa-basi. Jadi Anda mau kayak berbaurnya kayak dengan cara mengajak ngobrol teman-temannya gitu, basa-basi, meskipun gak ada hal yang penting yang mau dibicarakan, tapi Anda akan berusaha untuk ngobrol dengan mereka. Yang Anda mau lakukan itu kira-kira ada efek positifnya bagi Anda? Ada. Anda bisa apa gitu efek positif? Bisa lebih dekat sama orang. Saya sangat terpukau sekali ya kepada Anda gitu, karena Anda itu telah menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk membuat perubahan pada diri Anda, supaya Anda tidak introvert lagi, supaya Anda bisa percaya diri lagi. Baik, kira-kira yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan? Banyak aktivitas sih. Yang penting main sama teman, keluar. Dan mulai cerita-cerita biar lebih rileks gitu, tidak ada beban. biar sedikit menghilangkan rasa introvert juga. Apalagi yang ingin Anda lakukan supaya mempercepat Anda dalam bisa percaya diri, supaya bisa Anda percaya diri dan tidak introvert? Anda akan melakukan apa lagi? Berbaur sama orang, mulai terbiasa nanya sama orang asing, percaya diri di tempat keramaian, dan memberanikan diri untuk nanya ataupun senyum. Baik, jadi Anda itu akan melakukan ngajak main teman, misalnya terus kayak bercerita sama teman gitu. Terus Anda juga akan berbaur gitu, melakukan mendekatkan diri kepada orang-orang. Lalu bagaimana cara jika minggu ini Anda melakukan berpikiran positif? Mungkin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi ketika Anda melakukan hal yang positif yang tadi Anda sebutkan, jadi Anda itu Anda kira Anda bakalan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya.
Terus apalagi yang dapat Anda lakukan? Apakah ada lagi? Tidak. Tidak. Baik, sebelum mengakhiri, saya ingin Anda itu menuliskan pesan ya yang Anda dapatkan selama sesi konseling ini, dan Anda akan menuliskannya di dalam kertas. Mungkin boleh dituliskan di sini pesannya. Dan saya juga akan menulis pesan buat Anda. Apakah sudah? Boleh dibacakan. Setelah melakukan konseling, banyak sekali perubahan yang tadinya merasa nggak percaya diri, sekarang jadi lebih baik, percaya diri, pede sama diri sendiri. Apakah sudah? Sudah. Baik, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah Anda ada perubahan dari sesi satu. Nah, selanjutnya saya juga akan membacakan pesan buat Anda. Saya sangat berterima kasih ya kepada Anda karena Anda telah menceritakan permasalahan Anda gitu, dan Anda pun tadi itu menceritakan bahwa Anda pernah mempunyai pengalaman baik di masa lalu, yaitu SMK kelas 11 dan SD kelas 6. Ya. SD kelas 6. Dan Anda juga di masa lalu alhamdulillah selalu mempunyai teman yang saling gitu ya, yang sefrekuensi, jadi Anda itu tidak menjadi orang introvert. Dan kemudian Anda juga mampu mencapai posisi angka 5 ya dari 10 sebagai tujuan akhir Anda. Dan Anda seminggu ke depan sudah mau melakukan dengan cara ngajak main temannya, lalu ingin mendekatkan diri kepada orang-orang di sekitar, mungkin ya berbaur gitu, supaya Anda lebih bisa percaya diri lagi ketika ngomong bersama orang-orang. Mungkin segitu ya, terima kasih. Sepertinya sesi konseling pertama mesti kita akhiri, dan pada saat sesi 2 nanti saya ingin Anda itu melaporkan perubahan positif yang terjadi pada diri Anda setelah sesi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.